Izin Bapak, izin memperkenalkan diri, nama saya Anindya Nugrahani Tias dengan NPM 2516051115. Saya berasal dari Rek E dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Harori. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS, yaitu pertanyaan bagian 1 dan bagian 2. Menjawab UAS bagian 1, yaitu bagaimana pentingnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi penting karena membantu manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Dengan memahami ilmu ekonomi, seseorang dapat menentukan prioritas, menggunakan sumber daya secara efisien, serta mengambil keputusan yang rasional dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ilmu ekonomi membantu memahami kegiatan ekonomi di masyarakat dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan serta perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Lalu yang kedua ialah apa itu ekonomi dan bisnis. Ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan bisnis sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dan apa itu ekonomi dan bisnis? Ekonomi bisnis bisa diartikan sebagai suatu bidang ilmu ekonomi terapan yang mempunyai tujuan utama untuk melakukan analisa lebih lanjut terhadap bisnis dengan didasarkan pada teori ekonomi dan juga metode kuantitatif. Ekonomi bisnis berperan penting dalam mendukung struktur organisasi dan kerjasama perusahaan dengan pasar modal, tenaga kerja, serta produk yang dihasilkan. Ekonomi bisnis memadukan teori ekonomi yang mendekatan kuantitatif sebagai dasar analisa untuk pengambilan keputusan penting agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga ialah apa itu perbedaan ekonomi mikro dan makro? Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran yang kemudian turut membantu memahami pula hubungan antara perubahan upah, pola pekerjaan yang sesuai, serta memahami variabel biaya pada jasa dalam suatu produksi barang dan jasa. Sedangkan itu, ekonomi makro sendiri adalah ilmu yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Kemudian yang keempat, yaitu apa itu investasi. Investasi merupakan suatu alat untuk penyedia suatu barang modal yang dipergunakan sekarang dan mengharapkan sebuah keuntungan di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima ialah apa yang saya ketahui tentang ekonomi hijau dan berikan contoh-contoh kasus yang sedang terjadi saat ini. Ekonomi hijau atau pertumbuhan ekonomi hijau merupakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dengan tidak mengesampingkan permasalahan lingkungan, mengedepankan pembangunan rendah karbon, serta inklusif secara sosial. Contoh kasusnya seperti terjadi pada Bank Indonesia yang memberikan insentif kebijakan untuk kegiatan ekonomi hijau. Mereka mendukung stabilisasi keuangan sekaligus percepatan investasi ramah lingkungan. Dan juga terjadi pada acara Tempo Energy Day 2025, yaitu mereka menekankan pentingnya memperkuat energi bersih di Indonesia sebagai bagian dari upaya ekonomi hijau dan mempertahankan energi nasional. Seperti itu. Lalu yang keenam adalah menjelaskan apa itu ekonomi biru dan contoh kasusnya akhir-akhir ini. Ekonomi biru adalah tentang kegiatan yang bisa menghasilkan suatu laba yang akan dimiliki maupun yang dilakukan oleh penduduk setempat dan tak terbatas oleh sumber daya alamnya saja. Ekonomi biru tidak hanya terbatas pada sektor perikanan, budidaya air, atau maupun pariwisata, dan transportasi hingga pertambangan. Lalu contoh kasusnya akhir-akhir ini yaitu terjadinya adanya program panen perdana lobster di Batam, yaitu Wakil Presiden apresiasi panen lobster sebagai salah satu bentuk implementasi ekonomi untuk menjaga ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas perikanan laut Indonesia. Dan juga ada Kementerian PANRB, yaitu peluncuran Blue Food Assessment and Blue Economy Index. Bappenas meluncurkan dokumen strategi untuk memetakan produksi pangan laut serta mengukur perkembangan ekonomi biru di Indonesia. Lalu yang ketujuh ialah letak permasalahan ekonomi Indonesia, mengapa lambat bersaing dengan negara maju. Permasalahan utama ekonomi Indonesia terletak pada kualitas sumber daya manusia yang belum merata,
kemudian ada produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, serta ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Selain itu, infrastruktur, riset, dan inovasi, serta teknologi industri belum sekuat negara maju lainnya. Faktor birokrasi yang kompleks dan iklim investasi yang belum sepenuhnya efisien juga menghambat daya saing Indonesia di pasar global. Lalu kemudian yang ke-8 adalah permasalahan Provinsi Lampung, mengapa lambat bersaing dengan negara maju dan beserta solusinya. Provinsi Lampung menghadapi masalah ketimpangan pengolahan sumber daya alam, di mana sektor pertanian masih didominasi pola tradisional dan belum diolah menjadi produksi bernilai tambah tinggi. Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja juga relatif rendah, sehingga produktivitas daerah terbatas. Maka dari itu, solusinya adalah pemerintah daerah perlu mendorong industrialisasi yang berbasis pertanian, meningkatkan pelatihan tenaga kerja, memperbaiki infrastruktur distribusi, serta menarik investasi untuk mengolah hasil pertanian agar Lampung tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah. Lalu yang ke-9 adalah permasalahan ekonomi kota metro, yaitu kota saya. Mengapa lambat bersaing dan berikanlah solusinya. Permasalahan ekonomi kota metro terletak pada keterbatasan sektor unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Aktivitas ekonomi masih didominasi sektor jasa dan perdagangan skala kecil. Sementara industri pengolahan, investasi besar, dan penciptaan lapangan pekerjaan produktif masih minim. Selain itu, keterbatasan inovasi, pemanfaatan teknologi, serta daya saing UMKM juga membuat pertumbuhan ekonomi relatif lambat. Dan solusinya ialah pemerintah kota metro perlu mendorong perkembangan UMKM berbasis inovasi dan digital, memperkuat sektor jasa pendidikan, dan ekonomi kreatif sebagai ciri khas kota, serta menciptakan iklim investasi yang lebih menarik, peningkatan kualitas SDM, pelatihan kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi digital yang penting agar kota metro mampu bersaing dengan daerah lain. Lalu saya akan menjelaskan UAS bagian kedua, yaitu menjelaskan kembali diskusi-diskusi pada pertemuan yang terjadi di kelas. Pada pertemuan pertama, yaitu pengenalan ekonomi dan bisnis, pada pertemuan awal dibahas pengertian, ruang lingkup ekonomi bisnis, serta pengenalan buku ekonomi bisnis sebagai pedoman pembelajaran. Materi menekankan bahwa ekonomi bisnis mempelajari teori ekonomi dalam pengambilan keputusan usaha agar sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efektif. Selain itu, disampaikan pula etika akademik, termasuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan mahasiswa, seperti plagiarisme, kecurangan akademik, dan sikap-sikap tidak profesional. Pembahasan ini sejalan dengan teori administrasi yang menekankan kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika sebagai dasar pengolahan organisasi dan individu. Lalu pada pertemuan kedua, pembahasan yang dibahas adalah tentang berita dan kasus ekonomi terkini tentunya. Pertemuan ini biasanya berfokus pada pemaparan dan diskusi berita ekonomi aktual yang terjadi pada seminggu terakhir, seperti kasus judi online, inflasi, serta berbagai isu ekonomi nasional. Judi online dibahas dari sisi dampaknya terhadap pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Sedangkan inflasi dikaji sebagai fenomena kenaikan harga yang mempengaruhi daya beli. Materi ini mengacu pada teori ekonomi makro yang menjelaskan hubungan antara inflasi, pendapatan, konsumsi, dan stabilitas perekonomian, serta peran kebijakan pemerintah dalam mengendalikan masalah ekonomi. Lalu pada pertemuan ketiga tidak adanya pembahasan di kelas karena sedang diliburkan. Kemudian pada pertemuan keempat, kami diarahkan untuk mewawancarai pihak galeri, yaitu kami mewawancari kepada kakak-kakak mahasiswa, yaitu dengan membahas aktivitas perekonomian seperti jual beli saham, kondisi pasar modal, serta pengaruh situasi perekonomian terhadap perusahaan. Bagaimana dampaknya, bagaimana mereka mengambil keputusan dari kegiatan ini. Kami memahami kondisi ekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan keputusan investasi. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi bisnis, yaitu menekankan analisis lingkungan eksternal dalam pengambilan keputusan manajerial.
Kemudian pada pertemuan kelima, sebelum melakukan diskusi, kami diarahkan untuk mewawancari UMKM untuk mengetahui bagaimana tantangan mereka dalam perekonomian saat ini, kemudian bagaimana hal yang diubah ketika banyaknya harga bahan baku yang sudah melampaui batas. Kemudian kami diminta untuk menyusun laporan kewirausahaan, yaitu pembahasan difokuskan pada tantangan usaha di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti kenaikan harga bahan baku, kemudian perubahan permintaan konsumen, dan keterbatasan modal. Materi ini juga berkaitan dengan teori kewirausahaan dengan ekonomi bisnis yang menjelaskan bagaimana pelaku usaha harus adaptif, inovatif, dan mampu mengelola biaya agar tetap bertahan dalam situasi yang tidak memungkinkan atau ekonomi yang sulit. Dan banyak juga para pedagang yang akhir-akhir ini sangatlah kesulitan dalam perekonomian karena dalam segi harga rupiah yang semakin menurun. Dan pembahasan dilakukan dikaitkan dalam masa perekonomian yang sulit dan kecemasan para pedagang-pedagang. Kemudian pada pertemuan ke-6 yaitu diskusi isu ekonomi nasional. Pertemuan yang terakhir ini membahas diskusi mengenai banjir di Sumatera, melemahnya nilai tukar rupiah hingga 16.676 dan kondisi perekonomian yang sedang melemah serta ketergantungan Indonesia terhadap produk impor dari luar, dari Cina. Khususnya banyak sekali barang-barang yang banyak ditemui dan dipakai itu berasal dari negara Cina. Diskusi ini berkaitan dengan ekonomi makro dan perdagangan internasional yang menjelaskan dampak bencana alam terhadap aktivitas ekonomi, pengaruh nilai tukar terhadap harga barang, serta resiko ketergantungan impor terhadap perekonomian nasional. Membahas juga bagaimana masalah perekonomian ini berdampak pada para pedagang yang mengeluh perdagangannya sepi karena melemahnya ekonomi Indonesia, jatuhnya ekonomi Indonesia, dan keterlambatannya ekonomi Indonesia, serta banyaknya hal-hal yang mengakibatkan merugikan masyarakat dan pemerintah yang lambat dalam kinerja untuk menanganinya. Maka dari itu, bisa diambil kesimpulan secara keseluruhan materi ekonomi bisnis yang disampaikan dari pertemuan pertama dan hingga akhir mengkombinasi teori ekonomi bisnis dan administrasi dengan kasus nyata di lapangan. Pembelajaran ini membantu mahasiswa memahami bagaimana konsep ekonomi diterapkan dalam dunia bisnis, usaha, dan organisasi dan kebijakan ekonomi, serta melatih kemampuan analisis terhadap permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Sekian penjelasan UAS dari saya, Nindya Nugraha Tias, dengan NPM 2516051115 Rek E. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan penjelasan yang kurang lengkap. Terima kasih.